internal keraton. Kalau itu kan bahasa intinya kan paten-paten itu pasukan Belangkon. Paten-patennya kalau mulai dilebihannya tuh lebih familiarnya tuh dibilang pasukan abjad di dalam. Karena ya mau tidak mau, rela tidak rela, secara otomatis seharus di bawah naungan sekretariat. Karena beliau ini kerahnya Mataram. Nah, supaya juga adik-adik pengunjung paham. Karena biasa itu adik-adik pengunjung ya, karena kadang itu sejarah kita jadi abu-abu karena dinamikanya kita. Nah, kadang sejarah jadi abu-abu karena dinamikanya kita. Yaitu karena kita terbelenggu dengan pertama itu duduk ya. Dengan pertama itu ya kita terbelenggu dengan sektoral, kita terbelenggu dengan politik, kita terbelenggu dengan kepentingan. Jadi kadang itu sejarah jadi abu-abu. Nah, makanya saya pasang itu paten identitas saya itu supaya itu ini terahnya Mataram. Ada itu keraton Jogja. Di keraton Jogja itu penuh toko-toko sepuh, toko-toko pustaka yang paham tentang sejarah. Jadi di sini tuh pada waktu beliau diasingkan itu bersama istri dan anak-anak. Nah, nanti kalau ada waktu kesempatan bisa lihat juga tempat pengasingannya beliau di Benteng Rotterdam. Nah, di situ beliau diasingkan, ya kasarnya bahasanya kita di penjara lah. Di situ beliau di penjara sampai beliau menghembuskan nafas. Saya bilang sama dia, paham nih, beliau ini terahnya Mataram, beliau ini kapasitasnya pangeran, putra raja. Yang kedua lagi pewaris tahta. Seandainya beliau tidak mewakafkan dirinya untuk dimakamkan di tempat ini, itu ada di Mogiri. Di Mogiri itu pemakaman terah Mataram, mulai dari Sultan Agung sampai ke bawah. Ada pemakaman yang di Kota Gede, pendiri Mataram, Penembahan Senopati, dan beberapa ada tempat. Tetapi karena beliau sudah wakafkan dirinya untuk dimakamkan di tempat ini, nah inilah titik yang beliau tuju. Kadang saya bilang sama adik-adik ya, kalau biasa adik-adik ada cerita juga, dia bilang sama saya, Pak De, kok ada pangeran di sana. Makanya juga saya bilang adik-adik harus pandai mengungkap yang begini, karena ini dinamika kita. Dulu kalau orang-orang tua kita dulu, kalau artinya ya ada rasa rindu, ada rasa kangen, persoalan beliau Jawa, Makassar, Jawa. Jadi kadang itu orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita, mbah kita ingin melepas rasa rindu itu, ingin melepas rasa kangen itu, kadang nampak tilas yang dia buat sedemikian rupa. Nanti orang-orang di belakang menyangka itu makom, ucapan aja vokal. Akhirnya teroponi kadang itu makom, itu padahal itu nampak tilas. Dan yang kedua itu tadi saya bilang sama ibu, bedanya itu kultur budaya begini. Kalau orang Jawa istilahnya nyakar, kalau bahasanya kita nyekar. Bedanya itu di Jawa sama di Makassar, potretnya ya, karena pada umumnya ya kalau orang-orang di Jawa kan pertama kan tempat tinggal kan apatilas, artinya generasi pelaku-pelaku sejarah. Jadi mau tidak mau rasa ini terbuka, aura ini terbuka. Dan yang kedua ya, karena di Jawa itu artinya kadang melihat sosok yang begini tidak melihat dari sisi kapasitas sebagai tokoh pahlawannya, tidak melihat dari sisi anak pangerannya, tapi kadang dia melihat dari sisi habaibnya. Itulah kentalnya di Jawa, yang begini, karena mereka melihat dari sisi habaibnya, gitu. Kalau bahasanya kita ya penyiar agama Islam lah, kalau bahasanya kita. Jadi kadang itu di Jawa begini kental, karena melihat dari sisi habaibnya, waris para nabi. Jadi itulah budayanya di Jawa bersama Jawa.
Kalau kita di sini di Makassar ya sama di potretnya Jakarta. Pada umumnya pendatang, pelaku bisnis, pekerja dari kabupaten kota masuk kota Makassar. jadi rasa yang begitu ya itu biasa-biasa. Nah, tidak sama itu saya bilang sama adik-adik di Jawa. Supaya itu saya bilang sama adik-adik kemudian tidak ada punya lain-lain tentang suara karena biasa itu kalau punya lain kok di Jawa kenapa sampai kalian begitu toh. Nah nanti lain-lain pikirannya. Jadi saya kadang sering begini saya meluruskan toh. Nah, jadi saya bilang di Jawa itu tentu pertama kita pahami anak cucu yang ada di Jawa itu seperti bapak dari Semarang toh. Semarang kan itu kan apa Gilas, tempat perjuangan. Jadi mau tidak mau anak cucu yang di Jawa itu rasa yang begini kan terbuka. Nah, otomatis kental yang budaya begini. Dan kedua itu tadi keadaan di Jawa itu melihat dari sisi habaibnya, waris para nabi. Itulah saya bilang sama dia. Yang begini tuh tinggal kita menyikapi. Dan saya bilang sama dia ada ya karena kita ini manusia ya agama kan artinya agama kan kata-kata agama juga sangat familiar gitu ya. Sedekah itu kan berbagi doa no? Kan sedekah silaturahmi ini kan berbagi sedekah bersilaturahmi itu. Nah itulah termasuk pahala sedekah juga no? Nah itu supaya itu ada itu tidak ada anunya. Saya bilang ya pahala itu macam-macam pahala. Ada pahala kita bersilaturahmi, ada pahala kalau kita berbagi ilmu, ada pahala kalau kita tolong menolong, berbagi doa. Itulah termasuk pahala sedekah berbagi doa. Minum Pak. Jadi kalau peninggalan beliau Pangeran Diponegoro yang masih ada. Nah ini juga perlu dipahami. Saya bilang sama adik-adik supaya sejarah itu enak kita dengar. Karena itu tadi kadang sejarah jadi abu-abu karena dinamikanya kita kadang terbelenggu dengan sektoral. Seperti beliau ini tawanan perang itu tidak bawa apa-apa. Jadi seperti peninggalan beliau paling cuma itu benteng Porotergang, tempat pengasingan beliau, terus juga tempat tinggal istri dan anak-anak beliau. Nah itu kan barang di sini, tidak ada barang bawaan karena beliau tawanan perang. Jadi saya bilang adik-adik beliau ini tawanan perang itu tidak bawa apa-apa. Sama orang kalau tawanan teroris, tawanan narkoba kan tidak pakai apa-apa. Apalagi ini tawanan perang, tingkatannya lebih di atas daripada tawanan teroris. Jadi tidak bawa apa-apa. Jadi kalau peninggalan itu peninggalan yang di sini kayak benteng Porotergang, tempat pengasihan. Kalau bahasa Indonesia kita penjara lah, tempat penjaranya. Nah, kedua tadi tempat tinggal di sini dengan anak-anak. Tempat tinggalnya di mana? Daerah area kami. Oh di sini. Ya, jadi Porotergang kan dekat dari sini. Satu gambar dengan ini tempat. Karena ini kan di depan pelabuhan Peti Kemas. Nah, jadi pada saat beliau meninggal, beliau artinya Belanda memberikan lahan ini untuk area pemakaman sekaligus juga tempat tinggal istri dan anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak beliau berkembang biak di sini, beranak pinak. Jadi kalau seperti saya sudah generasi yang kelima. Jadi kalau bahasa saya itu cicitnya apa ya? Cuma sekarang rumah-rumah bekas peninggalan beliau ya sebagian juga sudah artinya sudah ditukar guling juga, sudah diganti. Ada juga sebagian sudah dibongkar. Jadi yang tersisa juga paling cuma ada beberapa. Sebagian juga sudah ditukar guling juga. Kalau ya, kalau Pak, tanahnya begitu dulu ceritanya pemberian atau gimana Pak? Ya ini juga perlu dipahami. Ini kan di sini kan yang tentang penganunya kerajaan gua, ya, yang kerajaan Kalong.
Tapi begitu Belanda masuk, kayak itu Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam itu yang buat itu kerabatnya Goa, kakaknya Sultan Hasanuddin. Tapi karena begitu Belanda masuk, Belanda rebut, Belanda ganti nama Goa Rotterdam. Masuklah area sekitar ini. Jadi ini ya mau dibilang ya tanah yang diduduki sama Belanda. Tetapi intinya di sini tuh ini wilayahnya kerajaan Goa sama kerajaan Kallo. Cuma karena Belanda masuk, Belanda rebut, ya Belanda rebut ini tanah. Jadi setelah beliau di penjara, beliau meninggal, Belanda memberikan ini tanah. Jadi kalau bahasa kita ya, bilang Belanda ya mau dibilang tanah hibah lah. Jadi Belanda menghibahkan area tanah ini sama Pangeran Diponegoro. Tapi setelah Belanda menduduki di tempat, menduduki ini, namanya kerajaan Goa. Di sini tuh kerajaan Goa sama kerajaan Kallo berbagi. Saya bilang sama adik-adik ya, ketika adik pada umumnya di negara kita itu kerajaan itu kerajaan kembal seperti Solo dan Jogja, kerajaan Kalabragi. Karena intrik Belanda ya, kalau bahasa sejarah itu bahasanya dengan perjanjian Giyanti itu. Dengan Giyanti itu ya berdirilah Ngayo Yogyakarta. Sama di sini dengan intrik Belanda berdirilah kerajaan Kallo, Kalabragi, Goa dan Kallo. Jadi kalau Siap. Pangeran Diponegoro ini ada tradisi khusus nggak, misalnya bulan-bulan tertentu? Ya, kalau saya internal itu pada umumnya kalau bahasa kita reuni lah itu setiap 8 Januari. Kalau bahasa kita reuni lah ceritanya. Setiap 8 Januari itu saya undang pihak internal kerajaan, sultan, anaknya Gusti Pambayung sebagai itu pembuka. Ya sepatah dua kata. Jadi seperti anaknya Sultan, kalau Sultan tidak ada waktu, anaknya Gusti Pambayung itu. Jadi kalau seperti 8 Januari ini awalnya beliau pihak internal, pihak kerajaan saya kasih PIP sebagai pembuka, sebagai pihak internal. Jadi pihak keraton itu di sini. Jadi saya dengan keraton itu artinya kekeluargaan itu merajut kekeluargaan, jadi saya kerap dengan beliau. Makanya saya pakai begitu. Kalau di kerajaan di keraton itu saya punya nama tersendiri yang piagam itu. Tapi itu halus bahasanya, bisa baca. Nggak kelihatan dari piagam itu. Yang piagamnya itu ya? Iya. Cuma itu halus bahasanya.